Terima kasih Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini Tuhan. Di rumah ini kami merasakan kuasa penyataan Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang pada hari ini bersekutu bersama-sama untuk memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan Kristus. Baik kami yang ada di tempat ini dan juga jemaat yang Tuhan percayakan untuk kami gembalakan di ibadah-ibadah mesbah keluarga Palu Peluti, Palu Parbo, Palu Panglima dan sekitarnya. Tuhan, sampai pada saat ini kami belum boleh bersatu berkumpul di rumah-Mu, tetapi kami percaya Tuhan akan memberi kesempatan lagi bagi kami di waktunya Tuhan untuk kami dapat bersekutu bersama-sama di rumah-Mu untuk membawa pujian penyembahan kami, persembahan yang bau harum padamu, yaitu doa pujian penyembahan kepada Tuhan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kehadiran urapan kuasa-Mu yang nyatakan di tempat ini. Kami merasakan kehadiran Tuhan ketika kami memuji menyuarakan nama-Mu. Damai sejahtera Allah telah turun di dalam hati kami, pikiran kami masing-masing, sehingga kami telah dapat melepaskan diri daripada pikiran-pikiran kekacauan dunia ini. Kami boleh berkonsentrasi Tuhan, mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Lawat seluruh umat-Mu, lawat seluruh ibadah-ibadah, khususnya secara umum seluruh muka bumi yang pada saat ini sedang mengadakan ibadah memuji memuliakan nama Tuhan. Secara khusus kami di tempat ini dan jemaat Tuhan yang ada di Palu Putih, Palu Panglima dan sekitar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sadar dalam segala keterbatasan, kelemahan kami, dosa dan pelanggaran kami perbuat terhadap-Mu. Sama kami mohon sama Tuhan yang telah kami perbuat melalui hati dan pikiran, perkataan, tingkah laku kami. Ampuni kami segala dosa dan suci telah pantas Bapa Surga. Terima kasih Tuhan, pada saat ini juga kami mau belajar daripada firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, kuduskan hidup kami seluruh umat-Mu, sehingga kami layak menyambut firman Tuhan dalam hidup kami. Hamba-Mu yang akan membagikan berkat firman-Mu, urapi mulut hati dan pikiran seluruh hidup hamba, sehingga hamba layak menjadi saluran berkat Tuhan. Singkapkan rahasia kebenaran Tuhan, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Kristus kami mengucap puji syukur dan kami mau belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang mau kita renungkan pada saat ini adalah yang diambil dari kitab Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. Demikian bunyinya. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Sampai di sana firman Tuhan.
sebagai tema daripada firman Tuhan pada hari ini bagi kita adalah hidup menurut roh, maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, secara khusus jemaat yang ada di Palu Putih, Palu Marbo dan Palu Panglima sekitarnya, sampai saat ini kita masih belum dapat bersama-sama bersekutu di rumah Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan dalam sukacita dan mesra dalam kesunitian. Tetapi kita percaya dimanapun kita berada, ketika kita datang menyembah, memuji memuliakan Tuhan, maka Tuhan hadir. Oleh karena itu kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan ada di tengah-tengah rumah kita masing-masing pada saat ini, di mana kita bersekutu memanggil, mengundang namanya. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kita, yang menuntun kita, mengajari kita, mengurapi kita dengan kuasanya, dan kita mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, sebagai firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus pada saat ini, yang dikirim kepada jemaat di Galatia dalam penggembalaannya, itu berbicara tentang kehidupan manusia, yaitu dalam dua hal, dua sisi. Yang pertama hidup menurut daging, yang kedua hidup menurut roh. Dan jelas dikatakan bahwa kehidupan yang menuruti daging, yaitu perselisihan, permusuhan, sihir, segala kerjaan-kerjaan iblis, setan yang kita kerjakan, tegas dikatakan bahwa kita tidak akan dapat bagian dalam kerajaan surga. Tetapi Tuhan menginginkan supaya kita hidup menurut roh. Karena menurut roh kita akan hidup di dalam kasih persaudaraan, kasih yang saling menopang, saling menolong, dan juga dalam sukacita dan mesra yang berlimpah daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, Roh Kudus, peran Roh Kudus itu adalah sangat luar biasa di dalam kehidupan kita, yang akan membawa kita kepada keselamatan yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, baru bulan-bulan yang lalu kita telah merayakan tentang pencurahan Roh Kudus itu. Saya yakin kita semua yang telah mengalami jamahan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, mari kita sungguh-sungguh mendengarkan tuntunan Roh Kudus. Jangan kita lagi selalu mengikuti kata hati kita. Biarlah kita menuruti kata hati Tuhan melalui Roh Kudusnya. Karena jelas dikatakan Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus naik meninggalkan kita, dia kembali ke surga, dan dia mengutus Roh Kudus sebagai penolong di dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu Tuhan telah menyediakan penolong di dalam hidup kita. Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh memakai atau menggunakan Roh Kudus itu untuk menopang setiap kehidupan kita. Jadi apapun masalah, apapun persoalan di dalam hidup kita ini, khususnya dalam pergumulan kita yang sedang kita hadapi pada saat ini. Mungkin kalau di daerah Palu Putih, Palu Panglima belum tidak terlampau terasa. Tetapi kalau kita perhatikan di kota-kota, begitu banyak usaha-usaha yang harus mengalami collapse, tidak mendapatkan penghasilan. Seperti kita lihat restoran-restoran, mal-mal yang tadinya begitu banyak pembeli, banyak pengunjung, dan mereka menikmati untung yang berlimpah. Tetapi ketika ada masalah goncangan yang luar biasa yang datang di tengah-tengah dunia ini,
tidak terkecuali Indonesia dan negeri kita. Maka semuanya menjadi berubah menjadi sesuatu hal yang sangat mengecewakan dan menyedihkan, karena yang tadinya penghasilan yang begitu kita dambakan itu ternyata tidak ada lagi kita dinikmati. Oleh karena itu peristiwa-peristiwa begini ini dapat memberi pelajaran kepada kita bahwa ketika ada sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi di tengah-tengah kehidupan dunia ini, maka apapun yang tadinya menjadi kebanggaan kita, apa yang menjadi kehormatan bagi kita, apa yang menjadi dewa bagi kita selama ini, tidak dapat berbuat apa-apa ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi untuk menggoncang kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, peristiwa ini juga mengingatkan kita akan hal-hal yang telah dijanjikan oleh firman Tuhan, bahwa pada zaman akhir segala goncangan-goncangan akan terjadi, sehingga banyak orang yang mengalami keputusasaan di dalam hidup ini, yaitu khususnya bagi orang-orang tidak mempunyai pegangan, yaitu Tuhan yang sebagai sumber pertolongan, sumber jalan keluar yang terbaik. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, kita harus mempunyai keyakinan yang penuh bahwa Tuhan sanggup mengatasi setiap persoalan-persoalan kita. Sehingga apapun masalah yang terjadi di dalam hidup kita, apa itu penyakit, krisis ekonomi dan apa semuanya, tetapi Tuhan sanggup menyediakan, memberikan jalan keluar, sehingga kita tidak mengalami kehancuran ataupun kegagalan yang luar biasa, karena tangan Tuhan selalu siap untuk menopang kita. Bapak pembina kita, Pak Gembala pembina kita, Pak Niko Netorarjo, mengingatkan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat-saat ini, mengingatkan tentang yaitu Pentakosta yang ketiga, yang selalu didahului dengan kehadiran Roh Kudus yang akan memimpin dan menuntun umat manusia ke jalan kebenaran, karena Tuhan tidak mau kebinasaan orang berdosa, tetapi Tuhan menginginkan pertobatan. Oleh karena itu Tuhan selalu mengutus Roh Kudusnya juga pada akhir-akhir zaman nanti. Pertama-tama Tuhan telah mencurahkan rohnya, yaitu di upper room, dan kita lihat bagaimana dampak daripada pencurahan Roh Kudus yang sering kali kita dengar dijelaskan oleh gembala pembina kita, yaitu Pendeta Niko Netorarjo. Maka semua yang tadinya merasakan ketakutan dan kehadiran yang luar biasa, tetapi ketika Roh Kudus itu tercurah, maka timbul suatu pengharapan yang luar biasa, perubahan total dari takut menjadi berani, dari cemas menjadi sungguh percaya kepada Tuhan Kristus, karena Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan itu melalui Roh Kudusnya. Tuhan melawat seluruh umatnya. Tuhan memberikan sesuatu hikmat pengetahuan yang tadinya tidak dimiliki, seperti bahasa-bahasa bangsa-bangsa. Ternyata murid-murid bisa berbahasa seperti bahasa bangsa-bangsa lain, sehingga bangsa-bangsa yang ada pada saat itu keheran-heranan. Demikian juga pada Pentakosta kedua di Pensacola, di mana
kehidupan yang begitu kacau di negeri itu, kehidupan yang serba dunia, serba pesta pora. Tetapi ketika Roh Kudus disurahkan, maka semuanya berubah dari memuji memuliakan kemuliaannya sendiri menjadi memuji memuliakan Tuhan. Dan ini juga diingatkan oleh Gembala Pembina kita bahwa ini adalah saatnya untuk memasuki, yaitu Pentakosta ketiga, pencurahan Roh Kudus yang ketiga, yang dinyatakan itu akan dimulai dari Indonesia. Kita sungguh bersyukur bahwa bangsa kita juga dipakai Tuhan menjadi saluran berkat pertolongannya. Dan jelas-jelas di dalam, kalau kita baca di dalam kitab, yaitu Yoel 2 ayat 28 sampai 31, bahwa menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya itu didahului dengan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa yang akan terjadi di dalam kehidupan umat manusia atau dunia ini. Maka ini yang kita tunggu pada saat ini, pencurahan yang luar biasa. Karena ketika Roh Kudus itu dicurahkan, maka pertobatan yang luar biasa, besar-besaran akan terjadi yang tidak pernah terjadi selama ini. Dan ini menurut penjelasan Gembala Pembina kita adalah yang terakhir dan terbesar. Oleh karena itu, kita lihat betapa besar peran Roh Kudus untuk mempersiapkan umat. Tetapi jelas di dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 31, ketika menjelang pencurahan Roh Kudus yang ketiga, sama seperti apa yang terjadi sebelumnya, akan terjadi dulu hal-hal yang dasar. Akan ada pencobaan-pencobaan, akan ada goncangan-goncangan besar. Dan itu juga kita lihat pada gambarannya pada zaman ini. Oleh karena itu, jemaat yang kasih Tuhan, Bapak Ibu, khususnya jemaat yang ada di Parbo Tanjung Rejo, Lubang 5 sekitarnya, mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam pimpinan Roh Kudus itu. Karena itulah yang akan menjamin kita mendapat bagian dalam kehidupan yang kekal bersama Tuhan kita Yesus Kristus di sorga. Tanggalkan segala sifat, tanggalkan segala cara hidup yang lama yang menuruti kedagingan. Karena jelas firman Tuhan mengatakan tadi, tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu, jemaat yang kasih Tuhan, biarlah kita semuanya tidak ada yang terhilang, tidak ada yang tertinggal. Tidak, kita semuanya boleh masuk di dalam kemuliaan Tuhan, masuk di dalam pesta yang akan diadakan Tuhan di surga pada zaman akhir nanti. Sehingga kita boleh bersama-sama dengan Tuhan kita, di mana Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kita selalu hidup menurut apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tidak lagi kita hanya mengandalkan kekuatan kita. Karena kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita, tidak ada artinya apapun yang ada dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus, satu pengalaman yang pernah saya alami di Pulau Enggano, di mana di sana orang Enggano itu hanya mendapatkan beras ketika kapal masuk. Maka mereka akan mendapat suplai beras. Tetapi ketika kapal tidak masuk, terjadi badai pada waktu itu. Kalau pada sekarang transportnya sudah bagus, sudah pakai peri, tidak sama seperti saya dulu di sana. Maka tidak ada makanan di sana. Tidak ada yang bisa dinikmati, kecuali hanya mengandalkan apa yang ada, buah-buah ya ataupun sayur-sayuran yang ada di sana. Nah, inilah yang juga kita lihat
ketika sesuatu terjadi di dalam dunia ini, Tuhan izinkan terjadi, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa kecuali berserah. Oleh karena itu, mulai dari sekarang teruslah andalkan Tuhan, berpegang teguhlah kepada firman Tuhan, berjalanlah sesuai dengan tuntunan firman Tuhan yang diajarkan atau diingatkan oleh Roh Kudus yang sudah dicurahkan di dalam hidup kita masing-masing. Biarlah melalui tuntunan firman Tuhan pada saat ini kita dapat memilih cara hidup kita di dunia ini. Kita meninggalkan cara hidup kedagingan kita dengan segala hidup yang hanya menyenangkan daging, menyenangkan hati, menyenangkan mata kita, tetapi kita kehilangan keselamatan. Tetapi hiduplah di dalam roh, yaitu yang penuh kasih, sebagaimana Tuhan kita adalah Allah kasih yang dapat membawa kita kepada damai sejahtera berlimpah daripada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini dapat menguatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya yang ada Palu Putih, Palu Palu Panglima dan sekitarnya, sehingga kita benar-benar mengandalkan menuruti tuntunan Roh Kudus itu di dalam hidup kita pada saat ini, agar kita benar-benar dapat menikmati setiap janji-janji Tuhan. Karena kita tahu di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab dicatat bahwa begitu banyak ribuan janji-janji Tuhan yang diberikan untuk sebagai jaminan untuk kehidupan kita, yang akan membawa kita di dalam kebebasan, kemenangan, kelepasan daripada segala persoalan yang ada di dunia ini. Tuhan telah menyediakan itu semuanya bagi kita, tinggal lagi kita mau tidak kita untuk memakainya, mengambilnya, dan memanfaatkannya dengan taat kepada firman Tuhan, sehingga semua itu, janji-janji Tuhan itu akan menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Kiranya tuntunan firman Tuhan ini dapat menguatkan kita dan seluruh jemaat Tuhan, sehingga kita menjadi jemaat yang berkemenangan, bersukacita di hadapan Tuhan, dan memperoleh segala apa yang sudah Tuhan persiapkan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tuntunan pengajaran firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami boleh meninggalkan kehidupan kedagingan kami. Kami berjalan bersama Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus untuk mampu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu oleh Roh Kudus. Maka kita hidup di dalam naungan pimpinan dari Roh Kudus yang senantiasa menuntun kami kepada kebenaran Tuhan. Biarlah kita semuanya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Yesus Kristus, mengandalkan Roh Kudus yang akan mengajar kita, memimpin kita kepada segala kebenaran, karena hanya orang-orang benarlah yang dapat bagian dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas pengajaran-Mu pada hari ini pada kami. Biarlah kami senantiasa berserah kepadamu dan hidup sesuai dengan rencana. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah ibadah anak-anak Tuhan, khususnya di Palu Putih, Palu Marbo, Tanjung Rejo dan sekitarnya. Roh Kudus yang membimbing, Roh Kudus yang mengurapi, dan biarlah semuanya umat-Mu mengalami pertemuan dengan Tuhan pada saat ini, sehingga semuanya mengalami pemulihan dan kemenangan. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap puji syukur, kami menyambut dengan Tuhan. Haleluya. Amin.